Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, kajian Kolbui Official kali ini yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi kita ke narasumber kita, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Hendra Sasmita, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan bertanya jawab yang bertemakan tentang sombong. Langsung aja kita ke narasumber kita, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Hendra Sasmita LC. Kita akan bertanya-tanya kepada beliau. Assalamualaikum Ustadz Hendra Sasmita LC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini Pak Ustadz kita akan bertemakan tentang tanya jawab yang tentang sombong. Kali ini saya akan bertanya kepada Al-Ustadz Hendra Sasmita LC. Pertanyaan begini Pak Ustadz, apa sih sombong itu menurut ajaran Islam? Mungkin itu saja pertanyaan yang saya lontarkan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Hendra Sasmita LC. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sesuai dengan sabda daripada Rasulullah SAW, Rasulullah memberikan definisi tentang sombong. Kata Rasulullah SAW, sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia yang lain. Itulah definisi pengertian daripada sombong yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sifat sombong ini sungguh hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pantas memilikinya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu murka dengan manusia-manusia yang mempunyai sifat sombong. Bahkan salah satu bentuk daripada murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana iblis diusir dari dalam surga karena dia mempunyai sifat sombong yang luar biasa dengan mengatakan ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, saya itu lebih baik daripada Nabi Adam. Adam diciptakan, aku diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Ini bentuk kesombongannya daripada iblis, sehingga dia terusir dari dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang namanya kesombongan yang harus dijauhkan oleh kita umat Islam, karena kesombongan itu adalah miliknya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita kenal dalam sifat-sifat beliau dan nama-nama, dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala al-asma al-husna. Allah Subhanahu wa Ta'ala punya sifat al-mutakabbir, yaitu yang maha sombong. Artinya kesombongan itu adalah hanya berhak miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan Rasulullah SAW juga pernah bercerita dalam sebuah hadisnya bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu murkanya kepada orang yang sombong. Saya bacakan di sini dalam hadis riwayat Muslim yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah." Ada 3 kelompok manusia, kata Rasulullah SAW, yang tidak akan diajak bicara oleh Allah nanti di hari kiamat, tidak diberikan perhatian oleh Allah sedikit pun, wala yuzakkihim, dan dia tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala yanzuru ilaihim, dan bahkan Allah tidak melihat kepadanya. Siapa mereka? Walahum adzabun alim, dan mereka mendapatkan azab yang amat pedih dari Allah. Siapa saja mereka? Dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, syekhun zanin, yaitu kelompok pertama adalah orang tua yang melakukan perzinahan. Orang tua yang berzina tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat, tidak diperhatikan oleh Allah, dan dia mendapatkan adab yang pedih dari Allah. Yang kedua, wa malikun kadzdzab, seorang pemimpin yang banyak berdusta. Ini pun tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, perhatikan, inilah tema kita pada kesempatan hari ini. Siapa mereka? Wa'ailun mustakbir, yaitu orang yang tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diajak bicara oleh Allah, dia mendapatkan adab yang pedih. Siapa? Yaitu orang miskin
mustakbir, yang punya sifat sombong. Naudzubillah. Orang miskin sombong. Ini sungguh hal yang amat terlalu luar biasa. Hal yang amat jelek luar biasa. Kenapa jelek? Seorang miskin dia sombong. Sebetulnya kalau hal ini terjadi kepada orang kaya pun sifat sombong tidak bagus buat mereka. Dan orang-orang akan mengatakan seorang kaya yang sombong itu tidak bagus buat mereka. Padahal secara logika ada hal-hal yang mereka sombongkan, yaitu dengan harta kekayaannya. Mereka bersifat sombong. Mungkin kita menilainya wajar dia sombong karena ada harta kekayaan yang dia miliki. Tetapi pada saat si miskin yang sombong, ini na'udzubillah, thumma na'udzubillah, dan dia tidak akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, tidak diajak bicara, dan dia nanti mendapatkan adab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Inilah bahaya sifat daripada sombong. Maka betul kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas, yaitu ketika manusia menolak kebenaran, benci kepada kebenaran, juga meremehkan manusia yang lain, maka saat itu kita atau manusia dinyatakan mempunyai sifat-sifat sombong, dan inilah yang harus kita hindari. Begitu saya pikir Bapak Randy, ajaran daripada ajaran agama kita Islam, bahwa kesombongan adalah yaitu menolak segala kebaikan dan meremehkan manusia yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi maaf Ustaz ya, kita kembali lagi tadi yang pertanyaan jawaban Ustaz yang tentang yang ketiga itu, yang miskin itu yang kalau disombong itu seperti apa Ustaz? Apakah dia miskin, udah miskin harta, pula miskin dia untuk beribadah? Tanya saya. Ya, kalau tekstual hadisnya mungkin yang dimaksudkan adalah miskin harta. Miskin harta itu ketika dia punya sifat sombong, kita akan menilai orang yang miskin itu kalau sombong ini sungguh sudah keterlaluan luar biasa. Sudah nggak punya harta, sudah miskin, lalu ada sifat sombong dalam dirinya. Na'udzubillah, apa yang disombongkan? Harta aja nggak punya. Dan ini yang diancam oleh Rasulullah SAW, karena ada kesombongan di dalam dirinya, maka dia terancam tidak mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz atas jawaban-jawaban yang sama-sama disampaikan. Dan mudah-mudahan kita semua sahabat kajian Kolbu Official bisa dapat menerapkan apa yang telah dijelaskan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Hendra Sasmita LC pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita dapat menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Cukup sekian kajian Kolbu kita kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.